Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Video amatir warga merekam detik-detik kejadian angin tornado menerjang Kecamatan Prajekan, Bondowoso, Kamis sore kemarin. Kencangnya hembusan tornado menyapu semua objek yang dilalui. Tidak hanya pohon, ratusan rumah warga juga turut mengalami kerusakan akibat terbawa angin dan juga tertimpa pohon. Tercatat ada 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Pasca kejadian, puluhan warga yang mengalami rusak rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Hingga pagi ini, petugas gabungan masih terus melakukan penanganan memotong pohon besar yang menimpa rumah dan melakukan penyisiran di lokasi terdampak. Kejadiannya kebetulan sore hari, Pak, sekitar jam 16.30. Awalnya angin sangat kencang dibarengi dengan hujan, kurang lebih setengah jam kejadian itu, sehingga menimpa di dua desa antara Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Saat ini petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Damkar, dan relawan masih melakukan penanganan dampak bencana alam ini. Kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat, diduga akibat korsleting pada bagian kelistrikan. Petugas berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan, namun tak kunjung padam. Beruntung truk tangki air milik Dinas Pertamanan yang melintas dimanfaatkan untuk proses pemadaman. Seorang nenek pengemudi mobil dan cucunya berhasil menyelamatkan diri. Viral di media sosial, tenda acara peresmian yang akan dihadiri Gubernur DIY ambruk sebelum acara dimulai. Diduga rangka tenda sepanjang 25 meter ini ambruk tak kuat menahan kencangnya angin akibat cuaca buruk yang melanda Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Meski tidak menimbulkan korban, acara terpaksa mundur dan dipindahkan ke lokasi lain. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang emak-emak di Demak, Jawa Tengah berhasil mencuri perhatian lantaran mempunyai cara yang unik saat menjajakan kerupuk. Alih-alih menggunakan motor bebek atau matic, kendaraan yang dipakai sang emak saat berjualan berjenis motor sport berwarna pink dan dengan modifikasi gambar tokoh kartun. Berjualan menggunakan motor menjadi salah satu solusi pedagang untuk menjajakan dagangan dengan cara praktis dan mudah. Selain sebagai alat transportasi, pedagang tak perlu membayar lapak untuk berjualan. Ini pula yang dilakukan Herlina, warga desa Ngelokulon, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah, saat menjual kerupuk pasir. Alih-alih menggunakan motor matic atau motor bebek, Herlina malah menggunakan motor sport yang dibalut dengan stiker Hello Kitty. Berkat gayanya yang nyentrik saat membawa dagangan kerupuk setinggi gunung, Herlina menjadi viral dan dagangannya laris manis diburu pembeli. Kerupuk khas Demak, Jawa Tengah itu produksinya hanya khusus di wilayah Desa Ngelokulon, Mijen, Demak. Ya, ini dari bahan tepung terigu, digorengnya pakai pasir. Jadi makannya nanti dicocol, dikolaborasi pakai sambal. Kisah Herlina ini berawal saat kedua orang tuanya telah lanjut usia sehingga ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sempat bingung mencari penghasilan, akhirnya ia memutuskan meneruskan usaha orang tuanya sebagai pedagang kerupuk pasir. Seluruh proses produksi mulai dari membuat, menjemur, menggoreng hingga mengemas kerupuk dilakukannya sendiri. Ia pun tak menyangka dan terus bersyukur setelah unggahan videonya di media sosial menjadi viral dan banyak pesanan datang dari dalam hingga luar negeri. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo menjadi sorotan publik setelah 2 ekor harimau mati dalam 2 bulan terakhir. Ironisnya pemirsa, 10 ekor harimau masih bertahan di Medan Zoo dengan kondisi 4 diantaranya sakit parah. Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo kini menjadi sorotan publik.
Penyebabnya sudah ada 2 harimau yang mati dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah hewan koleksi Medan Zoo serta kandang satwa tampak tak terurus dan terbengkalai. Kebun binatang dengan luas 30 hektar itu kini kondisinya sangat tidak terawat. Bahkan di sejumlah titik tidak terlihat ada pengunjung yang datang untuk berlibur. Setelah 3 ekor harimau mati, saat ini 10 ekor harimau masih bertahan di Medan Zoo dengan kondisi 4 diantaranya sakit parah. Wali Kota Medan mengaku sudah menjajaki sejumlah investor untuk pengelolaan Medan Zoo. Tentang hewan-hewannya, bukan saya bilang ini kita prioritaskan hewan-hewannya. Hari ini juga ada pertemuannya rahasia sama siapa. Penyelamatan satwa di Medan Zoo adalah hal yang paling utama saat ini harus dilakukan. Pakan dan vitamin yang cukup hingga perbaikan tiap kandang paling diutamakan untuk keberlangsungan hidup satwa di Medan Zoo. Jika ditelisik, kondisi Medan Zoo kian buruk pasca COVID-19. Sepinya pengunjung membuat pihak pengelola kesulitan membeli pakan hewan hingga perawatan kandang dan sejumlah fasilitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca dilaporkannya Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam kasus dugaan pemerkosaan, sebuah video rekaman pembicaraan terlapor dengan korban dan orang tuanya viral di media sosial. Isi pembicaraan itu membahas penyelesaian kejadian dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada 26 Desember lalu. Sebuah video percakapan keluarga korban dengan terlapor yang membahas dugaan kasus pemerkosaan viral di sosial media. Video berdurasi hingga 9 menit itu diduga berisi percakapan antara Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, selaku terlapor dengan pelapor atau korban. Percakapan sengit terjadi antara Dodi Hendra dengan HKN selaku korban yang didampingi ayahnya. Dalam percakapan terdengar, HKN menuntut Dodi selaku terlapor untuk mengakui perbuatannya. Sementara Dodi sendiri membantah telah memperkosa. Merasa tak terima, Dodi kemudian langsung bereaksi dengan melaporkan pemilik akun yang memposting video berisi percakapan pribadi dan telah melanggar privasinya itu ke Polda Sumbar. Menurut Dodi, video itu sengaja telah dipotong-potong. Ada orang yang merekam pembicaraan pribadi dan diedit-edit serta diputus-putus pembicaraan itu seolah-olah ini membuat pencemaran nama baik saya yang luar biasa. Sementara pihak Polda Sumbar tengah mempelajari video tersebut untuk dilakukan penyidikan kasus dugaan pemerkosaan itu. Terkait dengan video, tentu kami dari Polda menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tinggal menunggu aja nanti prosesnya bagaimana penyidik-penyidik itu akan menyimpulkan kasus itu. Kasus dugaan pemerkosaan dengan terlapor Ketua DPRD Kabupaten Solok ini dilaporkan keluarga korban ke Mapolres Solok Arasoka pada 6 Januari 2024. Berdasarkan laporan pengaduan korban, peristiwa itu terjadi pada 26 Desember 2023 lalu di rumah terlapor. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, pernahkah Anda mencicipi nasi goreng yang dicampur dengan buah manis? Di Bantul, Yogyakarta ada rekomendasi makan siang dengan menu unik yaitu nasi goreng buah naga. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya pemirsa. Inilah warung makan yang memiliki aneka variasi makanan. Salah satunya adalah menu unik yaitu nasi goreng buah naga. Warung yang terkenal dengan sajian susu dan roti bakar ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Gose, Bantul, Yogyakarta. Cara pembuatan menu nasi goreng buah naga tak jauh berbeda dengan nasi goreng seperti pada umumnya. Setelah nasi dicampur dengan bumbu rempah, suwiran daging, dan telur ayam, dicampur dengan potongan buah naga sehingga warna nasi goreng ini menjadi merah keunguan, serta memiliki cita rasa gurih, manis yang segar. Nasi goreng buah naga kian terlihat menarik ketika disajikan di dalam kulit buah naga, sehingga membuat banyak orang penasaran untuk mencicipinya.
Untuk nasi goreng buah naga ini sangat diterima. Kita sehari bisa habis untuk nasi gorengnya aja itu di 20 porsi. Dibanderol dengan harga Rp40.000 per porsi, nasi goreng buah naga ini menjadi salah satu menu yang banyak dipesan oleh pecinta kuliner. Nasi gorengnya enak, ada gurihnya, ada manisnya juga, tapi tetap enak pokoknya. Selain menu nasi goreng buah naga, pengunjung juga bisa memesan beef burger cheesy sauce, hot and heat suki party, tempe mendoan dengan ukuran besar, roti canai dan minuman dragon squash hingga susu tower yang bisa dinikmati oleh 10 orang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kumpul bareng dengan komunitas fotografi Medan membahas kreasi dan inovasi di bidang fotografi. Masih dari Medan, pemirsa, Bawaslu Kota Medan memeriksa 3 orang terkait beredarnya video ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung Capres Prabowo Gibran. Sementara dari Jawa Tengah, putra Anies Baswedan dan komunitas pemuda Ubah Bareng melakukan dialog bersama petani ikan di Boyolali, Jawa Tengah. Putra calon presiden nomor urut 3 Alam Ganjar menghadiri diskusi komunitas bertajuk Cakap Fotografi. Alam Ganjar yang merupakan representasi kaum milenial menceritakan kecintaannya pada dunia fotografi. Meski belum menggeluti lebih dalam, namun putra dari Ganjar Pranowo ini menilai fotografi merupakan alat komunikasi dan saluran ekspresi. Alam Ganjar juga melihat antusias anak muda Kota Medan sangatlah besar. Hal ini dinilai sebagai suatu spirit yang harus dikelola agar menghasilkan kreasi dan inovasi. Ya nongkrong-nongkrong, karena kan mungkin dari teman-teman tadi juga ada yang bertanya terkait bagaimana inti makna dari aku bawa kamera terus kemana-mana, ya aku suka ini. Jadi esensi dari aku mengapresiasi fotografi dan juga mau sharing dan juga tukar pikiran sama teman-teman yang mungkin dapat sama-sama aku dari komunitas fotografi. Tak hanya komunitas fotografi, kegiatan ini juga diramaikan oleh komunitas pelukis Medan yang menghadiahkan sketsa wajah anak calon presiden Ganjar Pranowo tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Assalamualaikum, Pak. Putra Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Malik Azizi dan komunitas pemuda Ubah Bareng menemui petani ikan di kawasan Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Selain mengadakan dialog untuk menjaring aspirasi dan mengumpulkan permasalahan yang dihadapi petani ikan, kedatangan putra Anies ini bertujuan untuk belajar dari masyarakat di daerah. Paguyuban nelayan berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memfasilitasi subsidi, pakan murah, dan menyediakan sistem perkreditan yang ramah. Bawaslu Kota Medan memanggil 3 orang yang berkaitan dengan video yang berisi arahan kepada guru-guru SMP untuk memberikan dukungan kepada Capres Prabowo Gibran. 3 orang yang diperiksa yakni Kabid SMP Andi Yudhistira, Ketua PGRI Medan Sri Yanta, dan Wakil Ketua PGRI Hermansyah Lubis. Pemeriksaan dilakukan di Sentra Hukum Terpadu Bawaslu Kota Medan secara tertutup. Pemeriksaan untuk memverifikasi isi dari video yang beredar. Sebelumnya, Kabid SMP dan sejumlah guru yang ada di dalam video sudah dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat. Jika terbukti melanggar, akan ada sanksi yang diberikan kepada guru tersebut. Pertanyaan saya, Bapak Ibu,